Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Nah ini Bapak Ibu Guru, saya akan menginformasikan informasi resmi dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru dalam THR dan gaji ke-13 per Januari 2026 ya. Di mana seperti kita ketahui beberapa daerah, teman-teman guru di beberapa daerah itu sudah menerima TPG THR maupun gaji ke-13 di tahun 2025 ya, tepatnya di malam tahun baru 31 Desember tahun 2025. Nah, ini resmi Bapak Ibu Guru dari Kemenkeu, di mana nanti juga saya akan menampilkan apakah dana yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan itu sudah tersalurkan ke daerah-daerahnya. Jadi nanti akan saya tunjukkan ya, nanti di sini Bapak Ibu Guru di portal ini ya yang akan saya tunjukkan, termasuk nanti saya akan mensimulasikan daerah-daerah yang sudah mendapatkan tambahan TPG dalam THR dan gaji ke-13. Kalau kita lihat sejenak ya, di sini itu ada dana alokasi umum dukungan THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerahnya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, Bapak Ibu Guru, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu, jadi saya jelaskan sedikit dulu Bapak Ibu Guru, biar Bapak Ibu Guru itu paham ya apa yang akan saya simulasikan nanti di websitenya Kementerian Keuangan. Jadi yang pertama dulu itu adalah video ini itu menyambut bahwa kabar baik terkait dengan THR dan gaji ke-13 untuk guru-guru di ASN daerah. Nah, rujukannya yaitu portal DJPK ya. DJPK TKDD menunjukkan pos DAU dukungan THR dan gaji ke-13 ASN daerah sudah 100% realisasi. Jadi seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Nah, seperti yang saya highlight ini, itu sudah tertulis ini ada 100. Nah, ini menandakan bahwa dana tersebut itu sudah ditransfer langsung ke daerahnya. Dan itu sudah selesai ya. Nah, tinggal daerahnya yang mentransfernya ke rekening Bapak Ibu Guru. Jadi ini yang saya contohkan itu, Bapak Ibu Guru ya, jadi ini untuk tahun 2025, kemudian simulasi wilayahnya itu semua provinsi ya, karena ada 546 daerah termasuk provinsi, kabupaten, dan kota ya, ini semua pemerintah daerah. Jadi saya settingnya di tahun 2025 ya. Kalau 2026 itu belum ada Bapak Ibu Guru ya, pasti tidak ada. Nah ini, jadi keterangannya seperti ini. Mohon maaf, database belum tersedia. Tapi kalau kita setting tahun 2025, itu adalah anggaran yang tahun 2025. Jadi di sini jelas ada dana transfer dana alokasi umum dukungan THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah, yaitu sebesar 7,66 miliar ya di sini. Kemudian dananya itu sudah 100%. Nah, ini yang akan di ini ya. Nanti kita akan mengeceknya satu persatu per masing-masing daerah ya. Nanti kita akan simulasi ya, tapi saya random. Nah, kemudian makna dari 100% itu Bapak Ibu Guru, ini masih banyak guru-guru yang belum paham. Jadi 100% itu adalah satu kali gaji pokok Bapak Ibu Guru. Jadi berbeda dengan tahun 2023 itu hanya cuma 50%. Nah, untuk 100% pada TKDD itu berarti dana dari pusat itu sudah ditransfer ya ke kas pemerintah daerah. Nah, itu bukti bahwa dana sudah masuk ke rekening masing-masing ya. Nah, nanti pembayaran ke guru itu diproses oleh pemerintah daerah seperti itu. Nah, tentu Bapak Ibu Guru bertanya bahwa kenapa sih nggak langsung ditransfer aja ke rekening Bapak Ibu Guru? Ya memang sudah kebijakannya seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi kita tidak bisa sesuai dengan keinginan kita lah, seperti itu. Nah, dasar hukum utamanya yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ya. Kemudian surat keputusan Menteri Keuangan ya nomor 372 yang terbit tanggal 20 Desember 2025 kemarin, sama tambahan dana alokasi umum yang difokuskan pada guru ASN daerah ya, dengan gaji pokok pada gaji pokoknya itu dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan atau yang disebut dengan tukin. Kemudian angka kuncinya yaitu ini Bapak Ibu Guru di KMK itu, jadi ada total tambahan sekitar 7,66 triliun ya.
yang seperti yang saya tunjukkan tadi, rinciannya itu menurut Antara itu sekitar THR 3,8 triliun dan gaji ke-13 itu 3,86 triliun. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi terbagi karena ada daerah yang hanya cuma mendapatkan dana THR, ada yang hanya mendapatkan atau dua-duanya mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kemudian tentunya Pemda itu wajib ya. Di sini ada kata wajib menganggarkan dan merealisasikan pembayaran. Jika belum tuntas di tahun 2025, maka dapat dianggarkan pada tahun berikutnya. Artinya nanti akan akan ditransfer pada tahun 2026. Nah, cuma Pemda itu diminta melaporkan realisasi paling lambat 30 Juni 2026, Bapak Ibu Guru. Ya, jadi sepertinya Bapak Ibu Guru itu akan mulai mendapatkan THR itu menjelang hari raya di bulan Maret ya. Kemudian untuk gaji ke-13 mungkin sebelum Juni ya. Karena sebenarnya kalau pemerintah instansi yang lain itu untuk gaji ke-13 itu semuanya ditransfer pada bulan Juni seperti itu. Nah, ini tentang 333 daerah yang sering bikin bingung. Jadi video ini menjelaskan ada 2 tabel ya. Jadi dana alokasi umum banyak ya daerah dan alokasi tambahan khusus ya. Jadi pemerintah ini menyebutkan bahwa tambahan dana alokasi umum ini untuk 333 pemerintah daerah Bapak Ibu Guru ya. Itu sudah tertulis di dalam KMK 72 ini ya. Jadi sudah jelas aturannya. Nah, kemudian untuk kalau belum cair di rekening, kapan guru akan apa yang guru perlu lakukan ya. Jadi pastikan bahwa status Bapak Ibu Guru itu di ASN ya. Itu baik PNS maupun P3K yang dibayar melalui Pemda. Ini ada yang kemarin bertanya bahwa bagaimana dengan P3K paruh waktu ya, apakah mendapatkan tambahan TPG 100% ini? Jawabannya tidak. Karena yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 itu hanya PNS dan P3K yang penuh waktu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Guru kalau mau mengecek daerahnya satu persatu itu bisa dicek di apakah daerah Pemda adalah termasuk penerima alokasi tambahan. Kemudian konfirmasi di Pemda yaitu BKD atau BPKAD ya, Dinas Pendidikan, soal jadwal dan mekanisme pembayarannya itu seperti apa. Dan pastikan bahwa data administrasi di administrasinya itu valid ya. Jadi bukan yang abal-abal gitu ya. Nah, kemudian catatan dan kesimpulan, jadi bagi promosi ya, ini Bapak Ibu Guru bisa mengklik ya di e-book di link deskripsi ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memvalidasi, utamanya di sumber resmi seperti portal DJPK yang akan kita simulasikan nanti. Serta dana pusat itu sudah tertransfer ke daerah dan dapat dilihat dan tersalurkan. Kita menunggu pencairannya di beberapa waktu ke depan. Nah, oke Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang kita akan simulasikan ya. Nah, ini adalah contoh dari DJPK. Ya, kalau kita lihat di sini TKDD ini ya tahun 2025 semua provinsi itu sudah pusat itu mentransfernya sekitar 7 triliun lebih, 7,6. Nah, sekarang kita simulasikan ya. Coba kita pakai yang provinsi Sulawesi Tenggara. Ini yang banyak ditanyakan ya Bapak Ibu Guru ya. Yang banyak ditanyakan kemarin tolong dong dicekkan yang daerah ini untuk Kabupaten Wakatobi ya. Ini yang banyak ditanyakan kemarin. Nah, kita lihat ini sudah masuk ya Bapak Ibu Guru Kabupaten postur TKDD Kabupaten Wakatobi ini seperti yang saya highlight itu Bapak Ibu Guru tahun 2025. Jadi untuk Kabupaten Wakatobi apakah menganggarkan? Kalau kita lihat di sini itu ada ya. Jadi ada dana transfer ya. Transfer dana alokasi umum dukungan THR dengan gaji ke-13 bagi guru ASN itu sebesar 10,20 miliar. Seperti itu untuk di Kabupaten Wakatobinya. Jadi guru-guru yang ada di Kabupaten Wakatobi mereka semestinya dapat THR ya dan gaji ke-13 seperti itu. Nah, untuk kabupaten yang lain misalnya Konawe ini juga banyak yang ditanyakan. Nanti kita akan beralih ke provinsi yang lain ya. Di Konawe ini juga menganggarkan ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi ini itu sebesar 6,62. Jadi lebih besar di Kabupaten Wakatobi ya. 6, yang tadi 10,2 ya. Kemudian untuk di Buton Utara ini juga ya. Di Buton Utara ini apakah menganggarkan juga ya. Jadi sebesar 7,13
M ya yang didapatkan. Kemudian coba kita ganti ke provinsi, oh iya, Aceh itu ini ya. Kemarin kalau nggak salah Aceh itu datanya berkasnya tidak lengkap ya. Nah, coba kita Banda Aceh lah. Banda Aceh, kita coba lihat di data yang dikirimkan itu ada yang berkasnya tidak lengkap. Nah, kalau di sini Bapak Ibu guru, Aceh tidak menganggarkan. Jadi Aceh itu tidak akan dapat THR dan gaji ke-13 karena guru-gurunya itu sudah mendapatkan ini dana tambahan penghasilan ya. Artinya dana yang sudah didapatkan oleh guru-guru setiap atau tukin lah. Kemudian di Lok Sumawe, kota Lok Sumawe ini juga banyak yang bertanya di kolom komentar ya. Nah, ini di Lok Sumawe ada ya sebesar 11,2 M, 11,28 M ini ada. Kemudian untuk di Aceh Jaya, kita lihat di Aceh Jaya, Bapak Ibu ini saya random ya, jadi tidak bisa saya mengecek 333 daerah tersebut ya. Di Aceh Jaya juga ada sekitar 88,74 M. Kemudian kita beralih ke Provinsi Kalimantan ya. Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah ini kemarin yang pertama kali dapat ya. Cuma dia tidak menyebutkan kabupaten atau kota mana ya. Coba kita Barito ya. Padahal Kalimantan ini kan dia provinsi kaya ya. Nah, mereka tidak menganggarkan ya untuk yang di Barito karena sudah ada ini ya tunjangan khusus sama tambahan penghasilan seperti itu. Kemudian untuk yang Sukamara ya, Kabupaten Sukamara. Kabupaten Sukamara itu tidak juga menganggarkan ya karena guru-gurunya sudah mendapatkan TPP itu tadi ya. Kemudian untuk yang Palangkaraya, kita lihat yang di Palangkaraya. Di Palangkaraya itu ada alokasi formasi gaji P3K ya sekian, tapi tidak ada tambahan penghasilan guru ASN ya, tidak ada untuk THR dan gaji ke-13. Nah, selanjutnya itu adalah kalau Provinsi Kalimantan Tengah ini seperti apa ini? Kalau Provinsi Kalimantan Tengah itu ada ini 19,44 ya, 19,44. Cuma daerahnya ini kan banyak ya. Ada Kupas, ada Kota Waringin Barat gitu ya. Coba Kota Waringin Barat, ini yang juga banyak ditanyakan ya oleh teman-teman. Nah, ini juga tidak ada di Kota Waringin Barat. Oke. Di Sulawesi sudah, dicoba kita ke Papua. Provinsi Papua. Jadi oke, Jayapura ya, ini yang banyak ditanyakan juga oleh teman-teman. Jayapura itu kan kota besar juga ya. Jadi ya jelas pasti tidak dianggarkan ini. Bapak Ibu lihat ya, tidak ada penganggaran untuk THR dan gaji ke-13. Ini yang banyak bertanya kemarin, kenapa sih Jayapura daerahnya tidak menganggarkan? Nah, itu saya tidak tahu Bapak Ibu guru, itu haknya masing-masing daerah ya yang menganggarkan. Jadi bukan karena kewenangan kita. Kemudian coba kita Waropen. Kabupaten Waropen ini kita lihat. Kalau di Kabupaten Waropen itu juga tidak menganggarkan untuk THR dan gaji ke-13 karena mereka sudah ada ini ya. Ada tunjangan khusus ya, kemudian ada ketahanan pangan petani juga. Kemudian kita Supiori ya, Kabupaten Supiori. Kabupaten Supiori itu dia tidak menganggarkan ya daerahnya. Mana lagi nih? Biak, Kabupaten Biak. Nah, ini tidak juga menganggarkan untuk THR dan gaji ke-13. Kita percepat Bapak Ibu guru ya. Kemudian Kepulauan Yapen. Ini juga yang banyak ditanyakan Kepulauan Yapen ini. Kepulauan Yapen juga tidak ada. Kemudian Kirum tidak ada juga. Kemudian untuk yang
Memberoma, Memberemo Raya, Memberemo Jaya tidak juga menganggarkan. Sejauh ini yang Papua ini ya, Biak Numfor, Jayapura, Kepulauan Yapen, Jayapura, Sarmi ini coba kita lihat Sarmi juga tidak ada ya. Coba sekarang kita beralih ke Pulau Jawa. Pulau Jawa itu Yogyakarta ya. Yogyakarta ini Gunung Kidul yang kemarin transfer itu. Ya. Nah, ini Gunung Kidul sudah ya. Ini sebesar 41,28 M. Ini Gunung Kidul ini tanggal 31 Desember kemarin dia cairnya. Kemudian ada juga kalau Jawa Tengah itu Cilacap ya. Nah ini Cilacap ya. Nah Cilacap juga ada ya. Ini juga mereka dapatnya tanggal 31 Desember. Kemudian ada yang ada nggak Tasikmalaya? Tasikmalaya, Temanggung, Tasikmalaya itu Jawa Barat ya. Nah ini Tasikmalaya, coba kita lihat. Tasikmalaya juga ada ya, 20,66 M. Jadi mungkin Bapak Ibu guru pasti bertanya, loh kenapa kok daerah Jawa dapat, daerah Papua enggak? Bukan seperti itu. Ini masing-masing punya kebijakan tersendiri-sendiri daerahnya itu. Kalau DKI Jakarta nggak dapat, Surabaya itu juga nggak dapat karena kota besar mereka itu ya. Sulawesi Selatan itu Palopo, coba ini banyak yang ditanyakan juga di Palopo ini. Palopo ada ya, tapi belum ditransfer seperti itu. Kemudian untuk yang mana lagi nih? Untuk yang daerah Maluku ya, coba kita cek yang Maluku dulu. Maluku Utara ya. Maluku Utara ini yang paling banyak ditanyakan Ternate ini. Ternate ada ya, Ternate ada sebesar 9,43 M. Kemudian ada di Halmahera Barat. Ini juga yang banyak ditanyakan. Di Halmahera Barat tidak ada ya, padahal jarak antara Ternate sama Halmahera Barat itu cuma 2 jam. Kemudian Kepulauan Sula ya, Kepulauan Sula ini ada ya, Kepulauan Sula ada sekitar 3,93 M. Kemudian kita coba beralih ke Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Barat ya, Lombok Utara ini yang banyak ditanyakan. Ada ya, Lombok Utara ini 9,82 M. Kemudian ada di Sumba Barat. Sumba Barat itu tidak mengalokasikan. Kemudian di Mataram. Nah, di Mataram ini ada ya, 15,99. Besar banget ya. Di Mataram. Kemudian di Dompu, Kabupaten Dompu juga ada 16, besar-besar kalau yang di Nusa Tenggara ini. Kemudian di Bima ini juga, di Bima 35 malah 35,96. Nah itu. Kemudian kalau Bali ini kalau tidak salah itu daerahnya tidak menganggarkan. Oh ada ini. Ada 35,1. Bulelang. Kemudian Jembrana. Ini Jembrana ini ada juga ya. 12,4. Kayaknya sepuanya ada Denpasar, Kota Denpasar. Kota Denpasar tidak ada. Ya.
Nah, jadi itu Bapak Ibu guru ya, saya hanya cuma mengambil randomnya saja, sisanya nanti Bapak Ibu guru bisa mengeceknya di sini ya untuk mengetahui lebih jelas. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.